Kembali lagi di JJM Jalan-Jalan Mistis. Oke sobat mistis semua, kita bertemu lagi di malam Jumat ini. Nah, seperti biasa, kita sedang berada di sebuah lokasi lagi ya Bang ya. Iya. Ini kalau bisa dibilang lokasinya ini sekolahan. Nah, untuk Bang Zai, ini kan karena mungkin lagi sekarang PSBB ya. Jadi Iya. memang kondisi sekolah juga Pastinya anak-anak juga sepi. gitu kan. Nah, menurut Abang, ini aku mau nanya dulu nih. Aura ini ketika kita datang di sini gimana, Bang? Sebuah tempat 3 bulan tidak ditempatin pun pasti sudah angker sebenarnya, ya kan? Iya. Sebenarnya dari awal kita datang sudah kedengaran bunyi anak-anak main bola gitu. Oh, gitu. Kayak ada anak-anak gitu ya di sini ya. Kadang makhluk goibnya mengulangin aktivitas yang sering dia lihat. Oke. Emang sih di depan kita ini ada lapangan Bang ya. Iya. Nah Bang, ini kan kita juga butuh narasumber mungkin ya Iya. untuk mungkin ada peristiwa apa aja yang ada di sekolah ini. Nah langsung aja kita panggilin ini narasumbernya. Oke sobat mistis, sekarang kita sudah bersama narasumber. Oke, mau kenalan dulu nih sama ini dengan Bang siapa? Bang Yadi. Yang satunya lagi? Bang Iwan. Bang Iwan. Nah Bang, di sini kan aku mau nanya dulu nih, pernah nggak ada kejadian dari Abang sendiri nih di sekolah ini? Untuk kejadian saya sendiri belum pernah terjadi ya. Iya. Tapi kalau untuk sebelum-sebelumnya itu sudah pernah terjadi, namanya sekolahan. Iya. Pasti ada ininya kan, Iya. ada yang ngurunya. Mm-mm. Cuma kejadian setahun lalu, 3 bulan yang lalu itu sudah pernah siswa-siswanya sudah pernah kerasukan masal. Oh, kerasukan massal. Iya. Apakah ada kaitannya Bang dengan ini, yang anak-anak ini kira-kira? Sepertinya ada, tapi nanti kita telusurin dulu. Oke. Apa yang terjadi kan pasti ketahuan. Oke, kita telusuri dulu aja ya. Ya. Sobat mistis, kita langsung aja jalan. Oke, sobat mistis, kita berjalan menuju lokasi kelas yang katanya pernah ada kesurupan massal. Ya, kita satu-satu mungkin kelas paling ujung kita coba Kita nanti. masukin ya. Iya. Energinya pun tadi bunyi-bunyi sudah ada, tapi kita berpikir binatang mungkin kan. Iya. Assalamualaikum. Wah. Ini kelas ditutup ini mini. Tapi energinya terasanya di sini. Di sini. Di kelas ini ya. Masuk aja. Kita masuk. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sobat mistis, ini kita mau mencoba masuk ke dalam kelas. Yang Di energinya sini kuat. sudah ada bau wangi nih sebenarnya. Cium apa enggak, Pak? Di sini apa? Ini katanya kelas yang paling banyak di sini. Sampai bisa 50 orang apa kata narasumber. Surupannya ya. Iya, 50 orang lebih. Siapa yang ngangkat kena juga. Oh, Ini kita nggak tahu historinya apa kan. kayak panas banget. Iya, mulai panas. Mulai panas. Di sini makhluknya hampir sama yang episode sebelumnya pindah-pindah. Oh. Kalau kita paksa panas. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sosok anak kecil. Iya. Dia pakaiannya, kan? Mana? Pindah-pindah ya. Kayak memang aktivitas bermainnya sini Bang. Ini tuh apa kan? Oh, iya. Dianya itu kayak merhatikan kita, kayak ada dia yang mau menanyakan ke kita, tapi energinya nggak negatif. Oke, sobat mistis, kita coba komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Oke, Bang Zai mungkin bisa langsung kita. Boleh kita buktikan dulu. Boleh. Nggak perlu dikumpulin atau ditarik, dia ngumpul sendiri. Oh, dia sudah ini ya. Boleh padatkan dulu. Lampu agak redupin dikit. Stop. Nama boleh tahu gak?
Ya, namanya siapa kamu? Tio. Namanya Tio. Nama asli apa gimana tuh? Panggil tuh. Panggil itu. Panggil itu. Maksudnya minta dipanggil Tio ya, Nah, namanya ya. sering main-main di sini ya? Astagfirullahaladzim. Rame Fik. Seumuran anak-anak umur 8 tahun semua. Di sini rame ya? Itu temen. Iya, cuman mau jalan-jalan di sini. Astagfirullahaladzim. Anak-anak itu wujudnya ada yang kakinya nggak ada. Oke. Ini gambaran anak kecil kayak Belanda gitu bajunya, kayak Belanda gitu, pakai celana pendek, pakai apa yang baju ada tali Iya, gitu. ada talinya gitu ya. Memang tempat di sini ini dari bangsa arwah atau jin, Tio? Arwah. Memang tempat di sini. Apa? Di sini ada Oh, jadi ini memang tempat kalian bahkan sebelum ini. Memang tempat. Dah, dikit ke sini. Ini kelas banyak pas di atas itu. Itu memang tempat kalian ya. apa? Mau main? Bik, kedengaran enggak Bik bunyi anak kecil Bik? Kayak rame gitu ya. Iya sih. Mau main? Astagfirullahaladzim, dia dengar loh sih. Dia mau main, ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Aku mau nanya buat Tio, ada nggak penunggu yang paling kuat di sini, yang paling besar? Wujudnya apa sih tuh? Gede. Suruh lihat sendiri. Oh, disuruh lihat sendiri ya? Gede katanya. Iya. Ini yo Oke. Udah ya, mau main. Lama-lama jadi panas energi dia. Ini kita itu Ya udah, nggak apa, dilepas aja. serius rame kawannya situ. Hah? Rame kawannya situ. Senter apa? Gimana? Rame kawannya di situ. Rame. Rame kawannya situ tadi. Ini bekas tanah. Ini memang Jadi kelas ya? jadi kelas pas-pasan patokan tanamannya kapal full. Apa? Dan bawah tuh jurang katanya tuh dulunya. Tanah timbunan berarti. Oh, bekas pemakaman atau? Pemakaman wajar dari awal kita lihat ada sosok muka, ada yang gimana gitu. Kebanyakan intensitas anak kecil dan yang ditunjuk tadi tuh ke arah ujung kan. Iya. Ke ujung nanti kita telusurin rasanya udah cukup belum tuh kita batas itu. Di sini mungkin ada yang abang lihat lagi di sini sesuatu. Ini intensitas biasa semua. Oh ya sudah. Cuman sekedar bunyi. Oke sobat mistis, sekarang kita menuju lokasi yang tadi ditunjuk sama Tio ya, namanya tadi. Ya bang ya? Iya. Dia nyuruh kita kesini ya tadi. Katanya ada sesuatu di sini ya. Katanya gede. Ada sesuatu gede. Kita lihat aja. Pegang. Apa?
tahu. Kok tahu? Berarti dari tadi ya, udah tahu ya. Oh, oke. Jadi main ya. Ah. Dari tadi kita mesti diikutin dengan itu tadi. Sama anak tuh. Itu kenapa dia bang minta? Atau gimana? Dia bisa tahu isi tas nih apa. Oh, ada permen, itu tahu dia. Yang namanya anak kecil. Oke. Bunyi-bunyi makan deh. Kalau makhluk, dia bukan berarti dia makan makanan itu, tapi intisari ataupun aroma. Itu juga yang berlaku kayak pisang, kopi, bukan berarti dia minum kopi, Iya. tapi aromanya. Oh. Itulah kenapa media kebanyakan minyak, karena minyak lebih nyimpan bau tuh lebih tahan lama. Oh, jadi dia makannya melalui ini ya? Intisari, Intisari tas. kayak kelopak bunga tuh bukan bunga yang dimakan, tapi aromanya tuh tadi. Oh, siap. Sudah ada ngintip di sini tadi. Sini ya. Jadi, Oke. oh, Ada toilet ya? Koin. di toilet yang ini di center, energinya paling besar ini yang dimaksud anak kecil tadi. Yang kebuka pintunya ya? Kenapa harus toilet yang situ? Soalnya aluh dia ngelewatin sini, lurusnya sampai ke banget. Oh iya, benar. Ini tipikalnya tinggi nih, gede. Ini yang dimaksud gede kan, kalau tadi katanya kan. Iya, katanya. Ini WC mungkin nggak tinggi, tapi sebenarnya energi dia tuh bisa lebih tinggi, setinggi kelas. Besar banget. Tapi dia pusatnya memang di toilet nih bang? Di toilet. Ini anduk dia nih, lewatin ini nih. Oh iya, siap. Sini ya. Inilah yang dimaksud. Dia posisi di mana sih? Masih di dalam. Sini dulu. Kita maju tapi belum dipagar kan? Belum ada kita dipagar badan kan? Sebetulnya kayak gini nih makhluknya nyerang kayak gini. Tinggi, gede. Ini bisa dibilang salah satu penguasa di tempat ini. Oh. Nanti kalau apa kita seperti biasa kita lanjut visual kayak gitu. Oh iya. Benar. Ketimbang kita tanya risikonya tinggi nih Bik. Oh yang ini ya? Oh yang nggak usah deh kalau gitu. Kalau kita apa-apa kita tanya, soalnya energinya itu udah negatif lagi. Negatif yang ini ya? Beda dengan yang di lapangan tadi. Oh iya siap. Ya udah kalau gitu, sobat mistis, karena ini sangat negatif sekali makhluknya, jadi kita bisa lanjut ke visualisasi nanti ya. Kita itu dulu jaga jarak nih. Mundur. Jalannya mundur ya? Udah cabut. Oke, siap. Nah bang, ini kan kita sebelum proses visualisasi ya, nanti ini kita ada kedatangan teman baru nih di JJM bang. Nah, untuk kalian penasaran, langsung aja kita undang nih dia, teman baru kita. Nah sobat mistis, ini sekarang kita sudah kedatangan teman baru di JJM. Kalau ini kan memang Sanio ya, Sanio. Nah ini nih Sanio, aku penasaran. Ini siapa ini yang kamu bawa ini Sanio? Oke, nama dia itu Oda. Walaupun nama lahirnya beda, tapi karena masuk ke Indonesia harus kita kerasin dia. Oh, dia dari luar ya? Oh, dari luar. Kalau boleh tahu dari mana luarnya? Asal? Dia dari Thailand. Oh, dari Thailand ya. Oh. Sanio, Oh. Oda ini
tergolong anak-anak atau gimana? Oke, dia masih anak-anak Mm-mm. karena memang spirit atau soul dia yang diambil dan dimasukkan ke sini gitu. Oh, kalau kamu komunikasinya melalui Oda ya? Iya Berarti benar. Aku mau nanya, di sini kan kita sedang berada di sebuah sekolahan. Kalau untuk masalah flashbacknya kira-kira menurut Oda nih, coba Sanyo komunikasiin dulu. Flashback di sini nih gimana sih? Aku pengen tahu dulu. Oke, tadi Oda agak sedikit kesel sih, rambutnya kusut banget di sini. Oh iya. Dan emang kita jalan keliling dan Odanya juga cukup aktif bicara di sini karena mungkin dia melihat dan dia merasakan aura yang cukup banyak di sini. Oh iya. Dan ya wajar, anak kecil ketemu anak kecil kan bawaan pengen main Iya terus. sih, tadi kata Bang Zai sudah interaksi dengan anak Iya. kecil ya. Berarti memang kayak apa dia temenan atau gimana nih anak kecil? Bisa dibilang sih Oda sempat dapat penolakan di sini. Oh, ya seperti manusia lah ya. Ya Kayak karena anak-anak gitu mungkin balik lagi di sini sudah dikomunikasikan ya tadi. Kalau sebenarnya kebanyakan beda ras aja sih. Kalau Oda kan dari Thailand, Iya. sedangkan posisinya di sini kebanyakan orangnya Belanda, anak-anak Belanda. Anak Belanda sini ya. Oh ya, kayak kata Bang Zai tadi sih, katanya makhluk yang anak kecil itu dia kayak berpakaian baju Belanda. Nah, aku mau tanya lagi nih. Apa benar di sini dulunya kuburan? Kalau boleh tahu ini kuburan bekas apa dan pada zaman apa gitu? Oke, di sini gini. Oda sempat diem tadi dan dia mau bicara dulu, komunikasikan, dan saat ini dia bilang ada beberapa yang pengen cerita. Dan emang bener di sini ada makam dan cukup banyak. Dan Oda cukup sedih karena posisinya ada yang tidak lengkap. Makhluknya maksudnya ada Anggota tubuhnya ada beberapa tubuhnya yang ya. lengkap. Ya wajar, Oda kan agak sedikit ini ya frontal ngomongnya, jadi dia bilang agak serem sih gitu, tapi baik kok orangnya gitu. Makhluk-makhluknya juga cukup pengen banyak bermain di sini. Oh iya. Kalau boleh tahu pernah kejadian apa mungkin di masa lalu tempat ini? Oke, gini, Oda sempat ngobrol dengan satu makhluk yang mungkin tadi sudah diobrolin juga di awal. Iya. Dia memang bukan mengepalain semua makhluk, enggak, cuma memang yang berani mendekat dengan aura kita dan cocok dengan aura kita, walaupun auranya ada sedikit negatif tapi lebih banyak positifnya. Iya. Dan di sini emang benar-benar ada kejadian pemakaman massal. Wow, di sini. Iya, Masa. karena dasarnya di sini dulu hutan. Oh, oke. Jadi ada pemakaman massal secara diam-diam juga Sekitaran tahun berapa mungkin? saat penjajahan Belanda. Mungkin makam Belanda di sini. Ya benar. Jadi mungkin ada pertikaian. Iya. Kalau pertikaian kan rata-rata pribumi itu nyerang Belanda nggak di tempat yang luas. Iya. Jadi di sini rata-rata hutan semua gitu. Oke, kalau gitu berarti memang benar tadi yang kita komunikasi dengan Bang Zai, sobat mistis, anak kecil gitu, dan memang ada berkaitan dengan pemakaman di kelas itu tadi. Dan ternyata kata Oda juga sama gitu ya, Sanyo ya. Tunggu bentar. Odanya bilang kenapa ada anak kecil? Kenapa? Karena sebenarnya di sini ada kesalahan. Yang melintasin tempat ini itu bukan tentara Belanda, Jadi tapi pedagang dari Belanda. Jadi ada korban anak kecil juga di sini. oke. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya untuk Oda dan Sanyo. Mungkin ya itu singkat ceritanya ya dari sejarah, mungkin masih lebih banyak lagi, tapi kita ngambil yang intinya aja gitu ya. Oke sobat mistis, nah kita langsung ke tahap visualisasi. Untuk kalian penasaran langsung aja nih kita kesana. Tuh daunnya sudah goyang di situ. Oh iya. Bukan kena angin gitu. Yang lain nggak goyang loh. Iya. Nah Bang, Ya. ini kita masih di suasana ini ya, Ah. sekolahannya ya. Iya. Tapi di sini emang ada kayak suatu Beda sendiri kan pakai gerbang gitu. Iya, kayak terowongan ya, Ah. kalau bisa dibilang.
Dan apakah di sini termasuk kuat juga? Kuat di sini kalau kita perhatikan dari awal kita jalan, titik poin pertama yang WC, Iya. kedua yang di lokal paling ujung yang bikin kerasukan. Kalau yang di lapangan kita hitung atau enggak ya masuk. Nah ini beda lagi di sini nih. Iya. Itu tadi daunnya goyang sendiri, yang lainnya enggak. Oke. Jadi kita jalan ya. Oke, sobat mistis. Assalamualaikum. Ini si anak kecil tadi nggak bisa loh ngikutin kita dari sini. Dia nggak mau kesini ya? Sekepo-keponya sifat makhluk, Iya. jin, wujud anak kecil tadi nggak bisa dia ngelewatin batas itu. Kayaknya memang ada khusus di sini ya? mungkin? Perbedaan wilayah, Oh. walaupun ini masih satu sekolahan, Oke, siap. karena bentrokan energinya kan sama-sama kuat itu. Iya. Assalamualaikum. Ini sudut mati ya, Bang? Ya sudah nanti ini. Nah ini nih. Kalau bisa interaksi kita interaksi lagi. Boleh. Oke, sobat mistis kita lihat. Bang J sudah menemukan pusatnya. Jadi kita coba komunikasi lagi ya, kalau memang bisa. Jaga jarak ya. Oh iya, siap. Ini nggak itu nih negatif ini. Di sini negatif sama seperti di toilet tadi ya, Bang? Tapi ini lebih itu aktif dia. Di sini Kalau tadi kan kayak ada aroma ini ya. Bau apa ya? amis. Kayak bau kuburan kalau. Tanah kuburan. Nah kan bau tanah kuburan makin kuat nih. Kayak bau tanah kuburan loh. Wah. Di sini pemakaman. Tumpukannya. Iya. Tanah kuburan memang semuanya di sini. Wilayah yang kita injek ini ya? Kita udah masuk. Oh. Ini paling pojokan yang tanah kuburan makin bau luar kan. Iya benar. Dia sifatnya energinya besar tapi bukan tipikal penantang. Dibilang negatif, termasuk negatif sebenarnya nih. Iya. Nanti kita visual. Boleh. Ini lepas dulu ya. Iya, Bang, silakan, Bang. Oke sobat mistis semua, sekarang kita menuju ke proses visualisasi dengan Bang Zai dan Erwin. Kita langsung lihat prosesnya. Oke sobat mistis semua, ini sepertinya Erwin sudah jadi ya Bang ya, gambarnya ya. Erwin bisa dilihat. Wow, ini sangat mengerikan sekali ya. Bang Zai, aku mau nanya dulu Bang. Ini kan memang banyak ya anak-anak ya kalau di gambar ini. Yang ini Tio, ini ada temennya yang temen dekat. Mm-hmm. Nah, yang ini yang nungguin. Ini yang bikin rasanya gimana tuh tadi. Oh, yang ada peristiwa mungkin ya. Yang bikin waktu kita lihat rombongannya rame, Iya. ini kelihatan nih memang. Nah, ini Tio. Dan ini apa Bang? Mana sosok besar ini? Ini sosok di toilet. Yang di toilet tadi ya. Wow. Itu giginya ada taring, memang dia tingginya tuh
setinggi satu kelas, lebarnya tuh selebar pintu. Cuman kalau dari samping dia tipis. Oh, oke. Ini dia sobat mistis, bisa dilihat. Ya. Bentuk visualisasi dari makhluk yang ada di sini tadi sudah digambarkan sama Erwin dan jadi seperti ini. Oke bang, ini Erwin bisa dipegang aja nih. Bang. Oke sobat mistis semua, ini kita sudah di segmen akhir dan begitulah penelusuran kita di sekolah ini bang ya. Dan aku mau terima kasih untuk abang-abang untuk sebagai narasumber hari ini ya. Terima kasih untuk penjelasannya dan memang ternyata yang kesurupan masal itu memang ada kaitannya mungkin ya. Kita Tapi nggak kita visualkan ini yang mana yang dominan di sini. dominan ya yang gambar seperti itu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton jalan-jalan mistis di malam hari ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like jika kalian suka video ini, dan unlike jika kalian tidak suka video ini. Kebebasan ada di tangan kalian. Untuk Bang Zai, ada nggak kira-kira kata-kata untuk di malam hari ini? Setiap tempat memiliki nilai sejarah di masa lampau, dan kita menguak di hari ini jangan dipercaya itu benar 100% karena setiap jin penuh tipu daya. Seperti itu pokoknya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya bang ya, kita pamit ya JJM ya. Nanti semoga kita bisa bertemu lagi. Kalau ada tempat lokasi yang cocok kita datangin lagi, kabar-kabarin aja ya. Saya Fikri, Zai, Jadi Bang Iwan. dan ada Sanio dan Erwin juga di sana. Kita pamit dan see you next vlog.